Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Syahid Fathudin, mahasiswa baru angkatan 2022, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya mengenai medan listrik. Tugas ini saya selesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Teknik yang diampu oleh Bapak Dr. Ing Sarwo Pranoto, STM Ing. Saya Ahmad Syahid Fathudin dari kelas D dengan nomor induk mahasiswa 225012440024. Langsung saja kita bahas mengenai medan listrik. Yang pertama, kita mulai dari pengertian medan listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik disebut juga daerah yang ada di sekitar muatan listrik baik positif maupun negatif. Ada juga yang menyebutkan bahwa medan listrik adalah area spasial yang memuat muatan listrik baik itu muatan listrik positif maupun muatan listrik negatif. Medan listrik memiliki satuan Newton per kolom. Medan listrik bersumber dari gaya listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan listrik, atau bisa dibilang efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Medan listrik divisualisasikan atau digambarkan sebagai garis panah yang menuju atau menjauh dari muatan. Nah, seperti yang sudah barusan saya jelaskan bahwa medan listrik digambarkan dengan garis yang keluar atau ke dalam menunjukkan sifat pada muatan. Maka berikut adalah sifat-sifat garis medan listrik. Yang pertama, arah garis keluar dan ke dalam. Garis medan ini menyatakan adanya muatan listrik yang mengarah dari muatan positif ke muatan negatif. Untuk arah muatan positif, arah garis medan listriknya mengarah keluar dari muatan. Sedangkan untuk muatan negatif, arah garis medan listriknya mengarah ke dalam menuju muatan. Yang kedua, garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Garis pada medan listrik memiliki lintasan masing-masing, maka setiap garis yang ada tidak boleh saling berpotongan. Yang ketiga, semakin rapat garisnya maka semakin kuat medan listriknya. Kuat atau lemahnya suatu medan listrik dapat digambarkan dengan kerapatan atau tidaknya garis dari medan listrik tersebut. Jadi untuk medan listrik yang kuat dapat kita gambarkan dengan garis medan listrik yang lebih rapat, sedangkan untuk yang lemah kita gambarkan dengan garis medan listrik yang lebih renggang. Selanjutnya berikut gambar ilustrasi mengenai sebuah benda bermuatan positif dan negatif yang menghasilkan gaya listrik atau gaya kolom yang divisualisasikan atau digambarkan dengan garis-garis panah. Seluruh area yang dilengkapi oleh garis-garis panah itulah yang disebut dengan medan listrik. Nah, berikut adalah besaran beberapa medan listrik yang ada di alam, seperti di dalam kabel rumah, di dalam gelombang radio, di atmosfer, di matahari, di bawah awan mendung, di bawah ledakan petir, di dalam tabung sinar X, pada elektron di dalam atom hidrogen, atau pada permukaan inti uranium. Selanjutnya mari kita bahas komponen dalam medan listrik. Yang pertama adalah gaya listrik, yaitu interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak pada muatan. Yang kedua, arah medan listrik, yaitu poros yang melalui partikel bermuatan listrik dan titik dalam ruang yang berinteraksi pada muatan. Yang ketiga, intensitas atau magnitude, yaitu ukuran vektor yang mewakilkan suatu bidang. Dan yang terakhir ada garis medan listrik atau biasa disebut juga sebagai garis khayal, yaitu garis yang terbentuk dan mengarah pada titik yang serupa dengan arah medan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai kuat medan listrik. Kuat medan listrik bisa diartikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu medan listrik.
Atau bisa dibilang kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik tiap satu muatan. Kuat medan listrik bisa juga disebut dengan intensitas medan listrik. Kuatnya suatu medan listrik dapat kita ketahui dengan meletakkan muatan uji pada tempat tersebut. Berikut adalah rumus kuat medan listrik. Secara matematis, kuat medan listrik dirumuskan dengan rumus tersebut. Dengan E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya listrik atau gaya kolom, dan K besar muatan uji. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai jenis-jenis medan listrik. Yang pertama, medan listrik oleh sebuah muatan titik. Arahnya selalu menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Nah, apabila muatannya sama-sama positif atau negatif, maka garis listriknya berbentuk sebagai berikut. Yang ini adalah bila muatannya sama-sama positif, dan yang satunya adalah bila muatannya sama-sama negatif. Gaya interaksi antara dua buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan hasil kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, hal tersebut bisa dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut. Dengan F sebagai gaya listrik atau gaya kolom, K konstanta pembanding dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9, K sebagai muatan sumber, dan K kecil sebagai muatan uji, dan R sebagai jarak antar muatan dan sumber uji. Yang kedua, ada medan listrik oleh dua muatan titik. Ada dua vektor medan listrik yang bekerja di titik P. Seperti pada gambar, yang pertama, vektor kuat medan listrik di titik P akibat muatan Q1 adalah E1, dan kedua yang diakibatkan oleh muatan Q2 adalah E2. E1 arahnya ke kanan menjauhi Q1 yang bermuatan positif, dan juga E2 arahnya ke kanan menuju Q2 bermuatan negatif. Kuat medan listrik total di titik B, yaitu E1 dan E2 yang arahnya sama, dapat dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan E1 plus E2, dengan EP adalah medan listrik total di titik B, E1 sebagai medan listrik akibat muatan Q1, dan E2 medan listrik akibat muatan Q2. Selanjutnya, medan listrik oleh bola konduktor. Rumus kuat medan listrik oleh bola konduktor yang bermuatan Q pada jarak R dari pusat bola adalah sebagai berikut. Dengan E sebagai medan listrik bola konduktor, Q muatan bola konduktor, R jarak titik pada pusat bola, dan yang terakhir adalah permitivitas. Selanjutnya yang terakhir, yang nomor 4 adalah medan listrik plat sejajar. Nilai medan listrik di antara dua plat merupakan resultan dari medan listrik karena masing-masing plat. Namun, medan listrik di luar plat sama dengan 0 karena medan listrik oleh plat positif dan plat negatif saling menghilangkan. Berikut adalah rumus kuat medan listrik plat sejajar. Dengan E adalah kuat medan listrik plat sejajar, Q kecil rapat muatan persatuan luas, dan yang terakhir adalah permitivitas. Yang selanjutnya, mari kita bahas mengenai medan listrik dan hukum Gauss. Hukum Gauss didasarkan pada konsep flux. Jika terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus suatu bidang seluas A, seperti pada gambar di bawah, jumlah garis medan yang menembus tegak lurus bidang tersebut sama dengan perkalian E dan A. Perkalian antara E dan A dinamakan flux listrik, yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Flux listrik dengan satuan WB atau Nm kuadrat per C, dan E kuat medan listrik, A sebagai luas bidang yang ditembus medan listrik. Nah, namun jika garis-garis gaya tersebut menembus bidang tidak secara tegak lurus atau membentuk sudut, rumus flux aliran listriknya adalah sebagai berikut, yang dimana flux listrik sama dengan E dikali A dikali cos alpha, dengan alpha adalah sudut antara vektor medan dan luas permukaan yang ditembus. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai rumus medan listrik. Medan listrik dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jarak titik dari muatan sumber, maka medan listriknya akan semakin kecil atau lemah, dan begitu juga sebaliknya. Semakin dekat titik dengan muatan sumber, maka medan listriknya akan semakin kuat.
sehingga kuat suatu medan listrik berbanding terbalik dengan jarak titiknya. Sedangkan semakin besar sumber muatannya, semakin besar pula medan listriknya. Nah, rumus medan listrik bisa dirumuskan sebagai berikut, dengan E adalah kuat medan listrik, K konstanta Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9, Q kecil sebagai besar muatan listrik, R sebagai jarak muatan terhadap titik tertentu. Berikut ada contoh soal mengenai medan listrik. Yang pertama, medan listrik antara dua plat adalah 2400 Newton per kolom dan jarak antara kedua plat adalah 0,5 cm. Hitunglah beda potensial antara kedua plat. Langsung saja kita jawab. Kita ketahui bahwa E-nya adalah 2400 dan R atau jaraknya adalah 0,5 cm. Kita convert ke dalam meter maka jadilah 0,0005. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut dan hasilnya adalah 12 volt. Contoh soal yang kedua, medan listrik homogen sebesar E melintasi permukaan seluas A dengan arah membentuk sudut 60 derajat terhadap permukaan bidang. Besar flux medan listrik yang melalui lintasan itu adalah, mari kita jawab dengan rumus flux medan listrik yang dimana garisnya tidak tegak lurus yang membentuk sudut. Maka rumusnya adalah sebagai berikut, E dikali A dikali cos alpha, dengan sudutnya seperti yang sudah diketahui adalah 60 derajat, maka hasilnya adalah setengah EA WB. Nah, dari materi yang telah kita bahas, kita dapatkan kesimpulan bahwa medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Dirumuskan sebagai E sama dengan F per Q, di mana F adalah gaya Coulomb dan Q adalah besar muatan uji. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.